Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Ong. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih setia dengan channel saya ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru join di sini, baru menyimak video saya. Selamat datang di channel YouTube saya. Semoga betah ya. Silakan simak video-video saya yang lainnya. Barangkali ada sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Kali ini saya lagi berada di rumahnya Mas Eko. Mas Eko ini alhamdulillah subscriber saya sudah beberapa bulan terakhir ini sering menyimak YouTube saya, yaitu penggemar khusus ngulik melodi. Mas Eko, boleh disampaikan dari daerah mana sekarang? Di daerah Cikarang, tepatnya di perumahan Mega Regency ya. Mega Regency. Ya, Oke. Ya, ini alhamdulillah saya sudah berapa menit di sini ya, hitungan ada kali sejam 2 jam. Sudah sempat ngobrol-ngobrol, sudah sempat kita coba-coba latihan bareng di sini. Dan lanjut kembali, saya akan mungkin bertanya-tanya lah ya, seputar tentang YouTube saya, sebagaimana yang mungkin Mas Eko lihat itu, apakah memang video saya itu benar-benar membantu teman-teman pemula atau memang masih kesulitan untuk dipahami gitu loh. Ya, gimana Mas Eko? Ya, kalau buat saya Bang, saya benar-benar pemula ya. Artinya belum pernah main organ tunggal. Belum pernah punya piano sebagus ini begitu ya. Karena saat ini aja begitu, kalau dulu di sekolah pianika aja lah apa namanya. Belum nyampe seperti ini. Nah, kebetulan sering saya searching di YouTube untuk tutorial apa itu ya dasar dan pemula gitu ya. Terus ya belum mendapatkan yang pas begitu. Nah, kemudian saya menemukan akun abang itu, saya pelajari kok enak begitu ya. Nah, terus saya hafalin terus tuh satu lagu yang melihat ikan dalam kolam ya. Ikan dalam kolam atau janda dalam kolam. yang bisa berenang lah gitu. Nah, artinya apa di situ? Saya simak satu lagunya saya suka dan saya hafal lagunya, jadi tinggal notnya seperti apa sih begitu, tangga nadanya seperti apa aja yang dipetik begitu loh, karena pemula kan rasa ingin taunya tinggi. Terus ternyata di situ sampai letakkan not-notnya itu, sampai letakkan, bahkan ada tutorial yang versi cepat dan lambatnya itu benar-benar kena. Saya itu benar-benar saya pelajari ya, bisa diikuti lah ya, bisa dipahami lah. Alhamdulillah, inilah akun YouTube yang benar-benar saya cari selama ini begitu. Jadi alhamdulillah. Jadi iya, nyampe bangun tidur setelah subuh ya udah aku dengerin aja lagu begitu ya. Artinya untuk melatih saya gitu, nyampe saya tulis satu persatu karena saya bekal di YouTube gitu ya. Terus saya print sendiri begitu untuk saya latihan sendiri begitu Bang. Iya. Apa namanya, sudah berapa lama nonton YouTube saya? Saya juga udah ya belum lama juga, mungkin 3 bulan 4 bulan yang lalu ya. Ya tapi sekalinya nemu ini nih gitu ya. Iya. Sebelumnya ya namanya kepo ya, karena emang bener-bener pemula. Mana yang bisa jadi guru saya di apa itu guru dunia maya lah ya. Karena mencari guru ya mungkin berbayar mahal mungkin. Kalau pasti. Sama Bang Un ini hanya 250.000. Nah, saya udah mendapatkan, udah nyampe capek lah belajarnya. Iya. Udah tinggal simak aja, udah tinggal. Alhamdulillah itu. Nah, pokoknya saya sampai bilang begini ya, bukan ngomong ke orang, tapi saya ngomong diri sendiri bahwa yang nonton video YouTube saya kok sampai nggak paham, kayaknya kebangetan. Iya Bang. Kenapa? Udah lengkap di situ. Liriknya ada, chord-nya ada, bahkan not-notnya juga ada. Sampai keyboard saya kotorin. Saya rela ya, keyboard saya kotor, ada tulisan do re mi fa sol la si do sampai full itu, semua toolsnya keyboard semua penuh dengan tulisan, itu kotor sekotor-kotornya. Tulisannya hilang, saya tulis lagi. Maksudnya tujuannya adalah ketika yang nyimak itu melihat praktek jari saya. Ketika tidak ada tulisannya, saya yakin teman-teman akan bingung yang ditekan not mana sih. Gitu kan. Tapi ya alhamdulillah banyak teman-teman yang memang
mengakui bahwa tulisan note di keyboard saya itu sangat membantu Ya, gitu loh. ya Bang. Karena ya mungkin mohon maaf ketika saya nonton tutorial banyak di YouTube gitu ya, itu sangat jarang yang ada touch-nya itu dikasih tulisan not angka gitu loh. Banyak yang kayak gitu, tapi ternyata tidak ada not angkanya di situ. Lah buat pemula banget kayaknya mungkin agak kesulitan untuk memahami gitu kan. Nah ternyata dengan coba saya metode sesimpel itu, mungkin dianggapnya sepele, tapi ternyata begitu saya sampaikan di YouTube, responnya bagus. Buat pemula itu paham katanya, berkat dari not angka itu, baik not angka di layar ataupun not angka di touch keyboard itu sendiri. Gitu kan. Nah ini terima kasih banget nih buat Mas Eko, alhamdulillah sudah menjadi penonton setia saya. Ya semoga Mas Eko ini bisa berkembang dengan baik ya. Jadi latihan itu tidak harus kita tidak harus latihan itu langsung jadi orang profesional bisa manggung segala macam, enggak. Tapi bukan kebanyakan ya, tapi banyak orang yang memang belajar itu minimal lagi buat hibur diri sendiri gitu kan. Minimal buat hibur diri sendiri ketika lagi jenuh, ketika lagi pulang kerja capek, ketika main musik terhibur ya kan, capeknya jadi hilang. Bahkan lebih syukur lagi kita main musik bisa menghibur orang, itu nilai plus ya Mas Eko ya. Ya Bang. Iya. Dan saya tahu Mas Eko ini super sibuk juga pekerjaannya ya kan. Di bidang apa aja nih sekarang Mas Eko nih? Di bidang servis mesin industri Mas. Servis mesin industri. Iya. Itu luar biasa tuh. Servis mesin CNC Bang. Apalagi tuh? Terus jual beli part CNC Bang. Retrofit mesin CNC juga. Terus kita mesin maker juga Bang. Boleh dijelaskan tuh CNC itu maksudnya apa sih? Ya mesin CNC yang kalau di industri ya seperti industri sekarang ya, mungkin menggunakan mesin bubut CNC gitu kan, yang kontrol numeriknya pakai komputer, artinya pergerakan itu udah komputerisasi gitu. Dan kita jual partnya juga, kita impor langsung dari luar negeri Bang, kita importir. Nah kadang di sela-sela kesibukan ya, ya untuk melepas rasa lelah aja Bang. Jadi tertarik gitu kan untuk beli piano, emang dasarnya suka dengan musik ya. Betul. Nah, orang kalau hobi itu sampai tua pun, selama hayat masih dikandung badan gitu ya, itu masih akan tetap pengen bermain gitu kan, bahkan masih pengen tetap belajar gitu. Nah dari puluhan orang yang hubungi saya itu kebanyakan usianya 40 sampai 63 tahun. Iya Bang. Berarti kalau dibilang Mas Eko umur berapa? 37, 38. 38 lah ya, 38. Itu masih jauh lebih muda daripada teman-teman yang sudah pernah hubungi saya. 54, 55, 63 tuh paling tua pernah saya hubungi saya. Bang saya masih pengen belajar, kira-kira masih bisa nggak ya seumur segini gitu. Ya karena hobi tadi ya, satu hobi, yang kedua kalau saya cuman ya buat selingan aja pulang kerja. Iya betul. Terus kalau minggu nggak main sama anak ya main organ inilah ya kan, jadi mau main apa. Betul, sama juga saya musik ya nggak buat untuk manggung, belum lah manggung apa. Sekedar hobi. Jauh. Betul, sekedar hobi, kemudian sisa waktu utama tuh keluarga, kerja gitu kan, sisanya ya hobi lah, entah itu hobi musik, entah itu hobi mancing misalkan. Cuman kebetulan hobi saya musik ya, apapun yang bisa saya lakukan di rumah saya lakukan, dan saya coba bikin video tutorial buat berbagi pengetahuan ya di YouTube. Ternyata responnya bagus gitu kan. Saya nggak nyangka ternyata sampai meluas itu gitu kan, bisa sampai orang itu banyak yang WhatsApp saya cuma pengen mengucapkan terima kasih katanya. Bang terima kasih banyak, videonya sangat bermanfaat gitu kan. Wah alhamdulillah banget nih ya kan, banyak orang yang merasa manfaat dari video saya gitu kan. Ini sangat
sangat menjadi penyemangat saya ketika buat video Ya. gitu. Adapun kayak misalnya teman-teman yang kadang apa tuh konsultasi ya, belajar tentang keyboard, nanya dari WhatsApp, nanya dari Facebook gitu kan. Ya alhamdulillah dengan waktu yang saya punya gitu kan, pasti saya respon, pasti saya tanggap untuk bisa belajar walaupun jarak jauh. Dan ini alhamdulillah karena lokasi rumah masih terjangkau ya, 1 jam perjalanan insya Allah bisa saya datangi ke tempat-tempat teman-teman yang memang di bidang ini sehobi gitu kan. Sehobi Terima gitu kasih kan. banyak Ya, loh Bang, udah ya, nyempetin sama-sama. jauh loh, iya kan? Udah nyempetin ke sini. Iya, iya, iya. Ya, mudah-mudahan ya usaha Bang ini semakin lancar dan Amin, barokah amin insyaallah. dan bermanfaat ya Bang ya. Amin insyaallah. Nah, Mas Eko boleh sampaikan ke teman-teman ada pesan apa tentang belajar kita ini, karena kan untuk belajar ini banyak hal yang bisa menjadi kendala teman-teman pengen belajar tahu-tahu mundur gara-gara persoalan A, B, C, D gitu kan. Iya. Mungkin bisa kasih semangat teman-teman. Ya, buat teman-teman yang melihat channel Bang Un ya, Bang nah, Bang jadi cocok buat teman-teman semua yang sekiranya pemula ya, pemula untuk belajar organ tunggal atau piano. Jadi tutorialnya sangat mudah untuk dipelajari karena di situ tertera videonya versi cepat dan versi lambatnya serta notnya ada. Jadi untuk kita belajar sangat mudah sekali. Ya mudah-mudahan dengan hobi belajarnya lebih giat dan pasti lebih bisa. Karena kenapa? Satu hobi dulu emang, gitu Bang. Nah video Abang itu udah sangat mewakili untuk menjadi guru teman-teman semua gitu ya. Mungkin begitu Bang, pesannya Bang. Iya, oke, terima kasih. Jadi saya menggarisbawahi tadi kata guru gitu kan. Ini sangat apa namanya ya, jauh dari kata guru ya untuk saya. Jadi jujur aja saya nggak bisa melakukan permainan musik yang gimana-gimana, yang susah-susah. Jujur aja saya nggak bisa gitu. Cuman ternyata yang sedikit pengetahuan saya itu yang dasar-dasar itu ketika saya sampaikan ternyata banyak teman-teman yang merasa ini nih yang bisa saya ikuti, ini nih yang bisa saya pelajari gitu kan. Padahal ya saya hanya menyampaikan dasarnya saja, saya menyampaikan basicnya saja, menyampaikan sesuatu atau tutorial yang simpel-simpel saja. Dan itu yang saya pikir adalah cara yang saya lakukan itu, metode yang saya lakukan itu kayaknya bisa nih diikuti sama teman-teman pemula gitu. Karena pengalaman saya dulu belajar keyboard ya berawal dari waktu sekolah SMP, Mas Eko. Iya Bang. Sekolah SMP itu saya hanya tahu do re mi fa sol la si itu not angka doang, nggak ngerti namanya kunci A B C D E F G, nggak ngerti karena saat itu gurunya nggak mengajarkan itu. Saat itu gurunya hanya mengajarkan do re mi fa sol si do, contoh kayak misalnya lagu Ibu Gita Kartini misalnya, do re mi fa sol mi do, ya udah saya ikutin sesuai arahan guru ya kan, nggak menyebutkan kunci C D E F G, nggak menyebutkan, otomatis ya saya nggak tahu soal kuncinya gitu kan. Rata-rata anak sekarang itu di sekolahan SD sudah ada namanya kegiatan ekstra drum band, SMP apalagi ya kan. Jadi saya tuh waktu itu aktif di drum band, itu justru yang dipegang bukan pianika, bukan, tapi saya megangnya itu yang kecil-kecil 3 namanya trio. Trio ya, yang bagi teman-teman itu ketika megang itu katanya susah, paling susah katanya. Kalau enggak saya bisa ya kan. Adapun kayak pianika ya sebatas ketika ada teman-teman lagi nggak megang pianika, saya coba-coba kan, pengen ngulik-ngulik lagu apa do re mi ya kan, ya sesuai dengan feeling saya aja, pengen coba lagu apa nih, bisa. Nah cuman
begitu lulus SMP, SMA pun juga belum ngerti namanya kunci ABCD, nggak ngerti, ya kan. Cuman untuk mulai ke SMA tuh saya ini sih belajar gitar udah mulai kunci dasar, melodi gitu kan udah paham untuk gitar. Cuman kan namanya beda alat musik pasti beda ilmunya dong. Beda alat musik pasti beda letak bagaimana cara chordnya atau cara bermain melodinya gitu. Nah begitu saya lulus SMA, saya ngeliat ada tetangga main keyboard. Saya ngeliatnya enak banget nih main keyboard gitu kan. Gimana sih cara mainnya? Nah saat itu saya belum punya keyboard, kemudian saya cuma nanya kunci C, D, E, F, G sampai ketemu C lagi, ya, saya ditunjukin kuncinya dari sini ke sini. Udah gitu doang. Setelah itu saya pengen beli alatnya dengan alat yang sama kayak teman saya itu. Waktu itu harganya cuma 1.400.000-an kalau tidak salah. Waktu itu keyboardnya merek Tekno, ya kan. Dengan harga segitu saya masih beli dengan cara kredit. Karena memang hobinya Bang ya. Karena hobi kemudian ya ibarat kata belum punya penghasilan yang cukup. Akhirnya gimana caranya saya pengen beli keyboard tapi enteng bisa saya beli gitu kan. Akhirnya dengan cara kredit gitu kan. Begitupun ketika keyboard itu udah lunas, udah dipakai, saya beli lagi dengan harga yang agak tinggi lagi, harga 7 jutaan waktu itu. Mereknya Roland waktu itu. Udah lunas, udah dipakai-pakai, pengen ganti lagi. Itu kredit juga tuh. Penasaran terus pokoknya tipe-tipe itu kan. Terus ganti lagi dengan yang sekarang saya punya, Yamaha PSRS 670. Iya, itu harganya 8.700.000 kalau nggak salah waktu itu tahun 2000. Lagi Bang, PSRS SX nanti. Iya, ya mudah-mudahan rezekinya ganti lagi. Sekarang udah munculan yang seri SX. Iya. Nah, terus keren mantap Bang. Ya, jadi awal waktu saya belajar ya not angka paham, kemudian kunci-kunci itu tadi bermula dari ada teman saya lagi main, kemudian saya pengen belajar, bertanya, habis itu belajarnya otodidak Mas Eko. Otodidak, belajar sendiri aja, udah dengerin lagu ikutin. Adapun soal kecepatan ya kita seiring berjalannya berlatih terus, atau mungkin jam terbang manggung itu bisa jadi kita memperlancar gitu kan. Kemudian kayak misalnya saat sekarang ini justru saya ketika manggung bukan main keyboard. Ketika saya manggung justru saya nge-MC. Saya videoannya nge-MC. Ada di videoan mah cewek lah. Oh iya. Jadi saat ini kalau saya manggung saya justru malah nge-MC. Oh iya. Ya main keyboard kalau lagi selingan aja gantian sama teman saya yang pemain keyboardnya gitu kan. Lagi capek atau lagi ke toilet saya main gantian gitu. Jadi justru untuk kayak buat manggung saya belum berani. Karena apa? Karena waktu saya tuh lebih banyak waktu untuk kerja dan keluarga. Iya Bang. Gitu loh. Kalau saya mau berkecimpung full di musik, saya harus mengorbankan yang lain. Ya kan, kerjaan harus lengser, keluarga waktunya harus kebagi. Ya, otomatis ya itulah yang harus dikorbankan. Menurut saya begitu. Nggak tahu lah kalau orang lain. Nggak tahu lah kalau orang lain apakah bisa kerja jalan, keluarga jalan, musik jalan. Nggak tahu bisa apa enggak ya. Luar biasa Bang. Iya, luar biasa berarti kalau bisa ya kan. Kalau saya mohon maaf itu saya nggak bisa. Tiga-tiganya jalan susah. Karena untuk menjadi player, seorang pemain organ tunggal atau ya player lah intinya lah ya. Itu ketika ngulik, ketika belajar nggak cukup 1 jam. Iya. Nggak cukup 1 jam. Ada lagu baru lagi, ngulik, belajar. Ada lagu baru lagi, update lagi, belajar. Jadi nggak cukup 1 jam menurut saya. Iya Bang. Sedangkan waktu saya ketika pulang kerja buat keluarga, ya kan, buat keluarga di rumah juga ada kegiatan belajar mengajar lagi, anak ngaji di rumah ada 25 anak lah ya. 25 anak, anak-anak ngaji ya kan. Jadi ya waktu saya benar-benar terpecah harus kesana kemari gitu. Jadi kayak misalnya musik ya sebatas
hiburan aja gitu. Hiburan udah senior kok. Iya. Adapun kayak saya bikin tutorial ya itu sesempatnya mungkin. Iya. Ada waktu 1 jam saya bikin video tutorial, ada waktu setengah jam saya bikin video tutorial. Kadang-kadang dalam 1 jam itu bikin video tutorial belum jadi. Iya. Belum jadi karena apa? Kan salah diulang lagi. salah diulang. Jadinya kadang-kadang dalam satu waktu saya bikin nggak jadi, disambung besok lagi. Jadinya ya lumayan makan waktu. Kalau bikin satu video bisa memakan 2-3 hari. Dari proses mikir lagunya, Ya, karena dari waktunya proses dibagi tadi ya. syutingnya juga sendiri saya. Iya. Kamera di depan salah saya ulang, pencet lagi kameranya gitu kan. Kemudian ngedit sendiri juga, kemudian dari alat seadanya. Dan mungkin banyak orang yang nggak menyangka atau mungkin nggak percaya bahwa semuanya peralatan dari HP. Iya. Ya, syuting pakai HP, ngedit pakai HP, dan semua pengerjaan semuanya pakai HP. Baik itu setting YouTube-nya atau mungkin setting apanya, pokoknya semua dari HP. Iya. Mungkin Mas Egi kurang percaya. Yaitu pelajaran atau motivasi saya Bang. Semangatnya Abang luar biasa karena pulang kerja nyempetin jalan ke sini ya, harusnya waktu buat istirahat ya bisa sampai tempat saya. Sangat berterima kasih, terus pulang masih ngulik video ya luar biasa. Sore ngajar ngaji ya kan. Ya, mudah-mudahan semua apa yang dilakukan Abang itu ya bermanfaat untuk orang banyak, Bang. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau saya sih berpikirnya bahwa apapun yang saya lakukan ini bukan soal pekerjaan ya, artinya ilmu yang saya cari dan ilmu yang saya dapatkan ini tidak lain adalah minimal seminim-minimnya untuk diri saya sendiri dan anak-anak. Ya. Minimal untuk diri sendiri dan anak-anak. Adapun untuk orang lain itu adalah mudah-mudahan nilai plus lah ya, nilai tambahan, amal lah ya. Ya kan? Jadi kalau anak melihat orang tuanya sibuk kesana kemari mencari ilmu, dapat ilmunya, otomatis mudah-mudahan anak kita itu ya dapat ilmu turunan dari orang tuanya, apapun bentuk ilmunya, entah itu ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi gitu kan. Mudah-mudahan ya anak ikuti jejak orang tuanya. Amin, Bang. Ya kan? Ya. Lah iyalah. Anak usia berapa sekarang? Usia setahun lah, Bang. Setahun. Yang paling kecil ya, yang gede? Kecil. Paling gede kelas 2 SMP, Bang. 2 SMP, iya. Kalau bapaknya pengusaha ya otomatis anaknya ikut pengusaha. Kemungkinan. Amin. Yang penting terbaik. Kemungkinan. Kalau bapaknya pemusik ya anaknya apa tuh? Tukang sawer. Yang penting kita kasih yang terbaik buat anak. Iya. Kalau musik ini, kalau saya pribadi hanya sekedar hobi ya, nggak mempeng untuk dipersiapkan untuk manggung, enggak. Iya. Karena ya siapa tahu dengan hobiku ini nanti bisa menghibur saudara-saudara, teman-teman aja. Betul. Belum lah berpikiran untuk ke yang outdoor kayak orang-orang itu. Yang pasti untuk diriku sendiri, untuk hobi aja. Betul. Ya makanya banyak teman-teman yang ngomong ke saya bahwa Bang ini saya lagi pengen belajar ini buat ngisi waktu kekosongan. Banyak kan udah pensiun, udah pensiun kerja, jadi pengen belajar di rumah buat hiburan gitu. Oh ya silakan belajar, kita juga belajar bareng, saya juga belajar kok. Saya juga nggak bisa gimana, ayo kita belajar bareng gitu. Yang telepon, yang WA, yang minta kirimin lagu apa ya. Iya. Alhamdulillah saya masih bisa interaktif sama teman-teman yang jauh sana gitu. Ya alhamdulillah sih udah mungkin hampir penjuru Indonesia kali udah banyak yang buat ladang Abang nanti ya sampingannya. Amin. Jadi YouTuber ya Bang. Amin insyaallah amin. Ya itulah kenapa ya kalau kita ngelihat video teman-teman yang di YouTube tutorial khususnya itu kan kadang-kadang videonya potong-potong, intronya doang atau mungkin di bagian mananya doang gitu kan, itu nggak full gitu kan.
itu semata-mata ya menurut saya ya, semata-mata di situ juga ada penghasilan yang full istilahnya didapatkan oleh si pemilik video, ya kan. Sedangkan kalau video saya itu, kalau videonya full ngulik lagunya siapa gitu ya dari awal sampai akhir nonstop, itu pasti kena copyright, pasti kena hak cipta. Otomatis penghasilan saya di YouTube itu terbagi menjadi tiga, ya kan. Yang pertama untuk si pemilik video yaitu saya, yang kedua si pencipta lagu, yang ketiga si publisher. Publisher itu label musiknya istilahnya gitu kan. Ya, jadi itulah kenapa ya kalau YouTube saya mungkin secara pendapatan lambat ya karena memang itu lagu orang gitu kan, itu lagu orang. Ya mudah-mudahan dengan sering berjalannya waktu ya kalau teman-teman dukung video saya, insya Allah ya lama-lama mudah-mudahan ya bisa minimal buat beli beras adalah gitu. Ya buat teman-teman yang nonton ya. Iya, utamanya saya bikin video itu yang penting orang tuh paham. Iya. Dari awal sampai akhir, bukan sepotong-sepotong. Kalau kita menyampaikan sepotong-sepotong, perasaan saya tuh nggak enak, kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kurang. Makanya ilmunya ya. Betul, kalau saya menyampaikan ya ya kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak ya Bang? Iya. Enggak full gitu kan. Apa yang bisa dirugikan dari saya sih, saya nggak rugi. Saya bagi ilmu tuh nggak rugi. Apa ruginya gitu. Makanya ya kalau saya bikin video tutorial itu dari awal intro, lirik lagunya, bahkan chord-nya ada, not tangganya ada, full lah intinya gitu kan. Sampai akhir sampai akhir tuntas. Jadi yang belajar itu juga satu lagu tuntas gitu, nggak sepotong, nggak di tengah doang atau nggak di ending doang, gitu aja sih. Oke, saya kira cukup Mas Eko. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama loh Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi gantian Mas Eko kesana. Iya, nggak nyangka loh YouTuber kesini. Gantian Mas Eko kesana tempat saya pulang apa. Silaturahim lah gitu kan. Kita sempatkan nanti kita liburan ke sana. Puasa, ntar puasa nih, puasa. Insyaallah sambil ngabuburit. Oke, hari ini cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan siapa lagi ada teman-teman yang masih di daerah Bekasi, saya masih bisa sempat datang ke rumah. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa sempatkan ya. Yang pertama adalah silaturahim, itu yang terpenting. Yang kedua kita berbagi ilmu, ya kan, berbagi ilmu. Mungkin saya belajar apa, teman-teman belajar apa, ayo kita berbagi. Mudah-mudahan kita sama-sama berkembang dengan apa yang sedang kita pelajari, khususnya di bagian musik gitu ya. Oke, kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini penyakit pemula nih. Ya, banyak. Penyakit pemula. Nah, penyakit pemula begitu. Jatuhinya itu di mana gitu loh kan? Satu pesanmu. Nah, C-nya kemana? C-nya di saat padamu apa? Mana nih? Yang mana? Nah, kan? Misalnya enggak terlalu indah. Nah, C-nya D minornya apa bermainnya? Di mananya? Di Fa. Pas ngomong Fa. Di lupa. Ya. Kalau di YouTube saya tuh
nulis ininya harus Tepat. tepat pada Nah, suku itu. katanya, bukan kalimat ya, bahkan suku kata. Saya Ya. perhatikan sedetail itu. Nah, itu makanya kan ini hanya mendengarkan, mendengarkan terus ya sedapatnya karena ya harus diulang-ulang namanya Iya. atau tidak kan. Ya lagi. Boleh naik.